Dalam hidup akan ada hal baik dan hal buruk yang akan menimpa kita secara tiba-tiba. Dan dalam hidupku, aku memiliki satu orang sahabat dan satu orang kekasih. Yang mereka adalah dua orang yang menemaniku dalam keadaan suka maupun duka. Walaupun pada akhirnya kekasihku pun pergi meninggalkanku. Yang tersisa hanya sahabatku saja. Aku memang punya keluarga yang lengkap, tapi mereka tidak punya waktu untuk aku. Lucu ya. Aku merasa apa aku sanggup atau semua ini harus kuakhiri. Bagaimanapun kisah. Semarang? Memang ada nih pacarku yang kemarin masih sama Putra? Iya. Iyalah, Putra. Karena tuh kayak apa di sama Putra? Kayak enak sekali kok. Kalau misalnya sama tuh begini, kalau mau pergi-pergi dia tuh dibayarkan ki. Baru kalau ada di mau tak tuh dia langsung mau belikan kayak begitu itu kayak nah gitu. Yang kemarin iya tuh enak sekali. Astagaan ya nunggu mau pergi. Oh, ayo kan pulang. Ya kayak. Jadi nunggu harus Bersabarlah sementara, biarkan sinarnya selimuti raga hingga kau merasa penat yang tak terbendung itu terhilang dan sirna di hempasan surya. Kini yang tersisa luapan samudra membiru hingga tenang. Assalamualaikum. Ika. Kenapa kue? Kenapa kok? Kenapa Wika? Ada masalahmu? Bicara kok sama saya. Nggak ada apa-apa jalan itu. Aku tahu Ji bilang belum pokok terbuka sama saya. Nggak mau pokok cerita masalahmu apa. Tapi saranku nggak bisa mau kok pendam sendiri. Pergi mau kok saja konsul sama Bu Mila. Karena dia juga guru BKT, baru banyak juga anak-anak situ konsul. Mbak, lanjut coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebelumnya ini dengan siapa? Rizka Anggra ini, Ibu. Gimana kabarnya Rizka?
Alhamdulillah baik ji bu. Ya kadang memang baik, kadang juga tidak. Oh, hari Minggu ini, Dik. Iya ibu. Kalau hari Minggu itu apa biasa kerja? Paling kalau sudah mak bangun kayak bersih-bersih kamar mak, menyapu, cuci-cuci baju, begitu ji bu. Oh, bagaimana sekolah Kak Rizka? Kalau akhir-akhir sini toh bu kayak nggak semangat mak saja pergi begitu ya, kayak ada terus mengganjal di hatiku sama pikiranku begitu bu. Oh, ngomong-ngomong ini Rizka, ada keperluan apa kita telepon ibu? Muka konsul ibu, karena tuh itu yang saya bilang bu, kayak itu di pikiranku tuh kayak nggak bisa sekali mak kontrol emosiku. Kalau ada masalahku kayak apa-apa langsung mak kayak mau sakiti diriku sendiri. Sudah Miki melakukan konsultasi? Belum ibu, baru ini yang pertama. Jadi begini Rizka, dalam konseling itu ada asas yang dimana konselor membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahan tak. Dan di situ ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi boleh Diki berpendapat untuk meluapkan permasalahan tersendiri. Insya Allah juga bisa jika pegang ini cerita tak dan tidak bakal saya kasih tahu orang lain. Jadi bisa Miki ini ceritakan semua masalah tak sama saya Rizka. Siapa tahu ada yang mau dicerita toh, bisa Kak bantu Ki. Oh iya ibu. Jadi tuh bu begini, kan saya tuh bu lengkap ji keluargaku ibu, kayak ada ji mamaku, ada juga bapakku, kayak kalau dibilang orang kalau dari luar tuh kelihatannya kayak keluarga cemara begitu ya. Kok dilihat dari depan ji bu, nah dilihat dari belakangnya tuh. Terus jadi tuh kayak jarang nih mamaku sama bapakku kasih perhatian ke saya karena gila pekerjaan nih, kayak apa-apa uang terus nak urus. Jarang sama anaknya, jadi saya bu butuh kak kayak penyemangat. Ada di temanku, ada di sahabatku satu, terus ada juga pacarku satu. Jadi tuh kayak senang mak saya rasa bu. Terus tidak lama saya dapat di pacarku selingkuh. Itu bu kayak sakit sekali saya rasa karena percaya sekali mak sama dia. Kayak kemarin juga dia kayak betul-betul di caranya nah treat kak, kayak pokoknya pas sekali di saya ibu. Terus tuh bu kalau nggak bisa mak kontrol emosiku, kayak mau terus kak sakiti diriku, kayak ku silet-silet di tanganku, pokoknya nggak saya pikir begitu supaya karena tuh bu kayak kalau sudah mak begitu tuh saya rasa kayak tenang, bisa rasa kayak enak nih begitu ji bu. Oh, jadi begitu yang kita alami sekarang ini. Jadi saranku ini nak, lebih terbuka sama orang yang kita percaya seperti itu teman dekat sendiri atau sahabat tak lah. Dan kita juga harus selalu sibukkan diri tak ke hal-hal yang positif. Dan contohnya masuk organisasi. Contoh organisasinya itu seperti pramuka atau PMR. Dan harus juga hidup sehat. Jangan telat makan lah. Jangan juga kadang-kadang itu biasa kalau misalnya Miki kayak tak mau Miki makan. Iya bu. Bodo amat Miki sama badan tak sama kesehatan tak jadi gitu. Dan yang paling terakhir itu harus juga selalu dekatkan diri tak sama Allah. Mungkin hanya itu Jiriska yang bisa kasih saran sedikit toh. Oh, ada satu. Dan ingat Ki Rizka, dan Ki sesayang-sayangnya Ki sama seorang pun yang Ki pernah sakiti diri tak karena hanya karena kena sakiti Ki. Mungkin hanya itu Jina yang bisa ku kasih saran toh. Mungkin semangat Ki Rizka karena toh banyak orang yang sayang sama Rizka. Ya mungkin itu saja Rizka yang bisa ibu kasih saran toh. Mungkin kita ketemu minggu depan lagi. Iya ibu, makasih ibu waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan bimbingan dan penyuluhan
yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Berikut ada beberapa alasan mengapa bimbingan dan penyuluhan itu sangat penting. Yang pertama, membantu individu mengenali diri sendiri. Bimbingan dan penyuluhan dapat membantu individu mengenali potensi, minat, dan kemampuan mereka sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Yang kedua, membantu individu mengatasi masalah. Bimbingan dan penyuluhan dapat membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis. Bimbingan dan penyuluhan dapat membantu individu mengatasi masalah psikologisnya seperti stres, kecemasan, atau depresi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan. Bimbingan dan penyuluhan dapat membantu individu mengembangkan keterampilan tertentu. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas hidup. Bimbingan dan penyuluhan dapat membantu individu atau kelompok mencapai tujuan hidup yang lebih baik, meraih kebahagiaan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan memiliki urgensi yang penting dalam membantu individu dan masyarakat mencapai potensi penuh mereka dan meraih kesejahteraan hidup yang lebih baik. Saya akan menjelaskan tentang inti dari konsep bimbingan dan konseling. Konsep dasar bimbingan dan konseling adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai potensi penuh mereka, mengatasi masalah atau kesulitan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Proses ini melibatkan konselor atau pengarah bimbingan yang bekerja dengan individu atau kelompok dalam membantu mereka mengenal dan memecahkan masalah yang dihadapi, mengembangkan keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan meraih tujuan mereka. Beberapa konsep dasar bimbingan dan konseling meliputi yang pertama, empati. Konselor mampu memahami dan merasakan perasaan, pandangan, dan pengalaman individu yang mereka bimbing secara empatik sehingga dapat memberikan dukungan yang efektif. Yang kedua, keterbukaan. Konselor perlu membuka diri terhadap berbagai jenis permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang mereka bimbing, serta menerima perbedaan pandangan atau nilai. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Konselor harus dapat membangun kepercayaan antara diri mereka dengan individu atau kelompok yang mereka bimbing agar proses bimbingan konseling dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, pemahaman terhadap individu. Konselor perlu memahami individu atau kelompok yang mereka bimbing dari berbagai aspek seperti latar belakang, pengalaman hidup, kebutuhan, dan tujuan hidup agar dapat memberikan bimbingan yang sesuai dan efektif. Yang kelima yaitu teknik bimbingan konseling. Konselor harus memiliki pengetahuan tentang berbagai teknik bimbingan konseling yang berbeda seperti teknik kognitif, behavioristik, humanistik, atau psikoanalitik, dan memilih teknik yang paling sesuai untuk setiap individu atau kelompok yang mereka bimbing. Profesionalisme dalam bimbingan dan penyuluhan juga mencakup komitmen untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bimbingan dan penyuluhan. Evaluasi dan peningkatan profesionalisme juga melibatkan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap program bimbingan dan penyuluhan, termaksud penilaian terhadap keefektifan dan kepuasan klien. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan penyuluhan dan teknologi di era digital. Teknologi di era digital memberikan dampak yang signifikan terhadap cara kita hidup dan bekerja. Hal ini juga berlaku untuk bidang bimbingan dan penyuluhan, di mana teknologi telah menjadi alat yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan bimbingan dan penyuluhan. Ada beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan. Yang pertama yaitu telekonferensi.
Telekonferensi memungkinkan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam sesi bimbingan dan penyuluhan dari jarak jauh. Hal ini sangat berguna untuk individu yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh penyediaan layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua yaitu aplikasi mobile. Ada banyak sekali aplikasi mobile yang tersedia untuk membantu individu mengatasi masalah kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, atau depresi. Aplikasi ini dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan baru dan mengatasi masalah. Yang ketiga adalah situs web bimbingan dan penyuluhan online. Ada banyak sekali situs web yang menyediakan bimbingan dan penyuluhan online yang memungkinkan individu untuk mengakses informasi dan layanan bimbingan dan layanan bimbingan penyuluhan dari rumah atau tempat kerja mereka. Yang keempat yaitu media sosial. Media sosial dapat menjadi alat yang berguna untuk mendukung bimbingan dan penyuluhan, di mana individu dapat berhubungan dengan kelompok yang berbagi minat atau pengalaman yang serupa, serta mendapatkan dukungan dari anggota komunitas tersebut.